Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. PDF-nya sudah anak kirim ini ya. PDF-nya sudah anak coba dibuka biar bisa ngikutin. Ya, kalau ndak ada ya dengarkan. Kita lanjutkan membacakan kitab berjudul Min Wasaya As-Salaf Lisyabab. Di antara wasiat-wasiatnya para salaf terhadap para pemuda. Mungkin Afwan minta ditolong ditutup aja itu ya. Ribut suara di luar. Ya. Terlanjutkan halaman 6. Al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama. Kita sudah baca kemarin masalah muqaddimahnya, kita baca masuk ke pembahasan intinya. Dan ini ya, setiap belajar usahakan berdoa ya, berdoa dengan doa apapun itu, yang penting isinya adalah minta difahamkan agama, minta kita itu diberkahi ilmunya, karena ilmu kalau tidak diberkahi dia hanya banyak-banyakan teori saja ya, banyak-banyakan teori. Orang Yahudi paling banyak teorinya, tetapi dia sesat, menyesatkan gara-gara tidak Allah buka hatinya menerima kebenaran, sehingga semakin banyak kebenaran yang ditahu, semakin jadi bumerang bagi mereka. Halaman 6. Ya, sudah ya. An Abil Ahwas qala, dari Abul Ahwas qala, dia berkata, qala Abu Ishaq, berkata Abu Ishaq wa huwa Amr As-Sabi'i, ya ma'syar syabab. Imam Abu Ishaq mengatakan, ya ma'syar syabab igtanimu, wahai kalian para pemuda, igtanimu, manfaatkanlah ay syababakum, yaitu masa muda kalian. Qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayah. Jarang sekali aku melewati malam-malam melainkan aku membaca Al-Quran minimalnya 1000 ayat, 1000 ayat. Wa inni la aqra'ul baqarah fi rak'ah. Aku itu melakukan salat dan mengkhatamkan surah Al-Baqarah dalam satu rakaat saja. Wa inni la asum ashhurul haram, ashhur al-hurum, dan aku puasa di seluruh bulan haram yang 4 itu. 4 bulan. Wa thalatha ayyam min kulli syahr, dan aku puasa di setiap bulan 3 hari setiap bulan. Wal itsnain wal khamis, dan puasa Senin Kamis. Tsumma tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian beliau membaca sebuah ayat setelah menyebutkan amalan-amalan yang Allah mudahkan bagi dia, dan adapun nikmat Rabbmu fahaddits, maka ungkapkan kepada orang lain. Qauluhu aqra 1000 ayah fil lailah, berkata Syekh Muallif hafizallahu taala, aqra'u 1000 ayah fil lailah, aku membaca 1000 ayat dalam satu malam. Maksudnya adalah yuradu bit taqrib la tahdid. Ya, tidak dimaksudkan
pembatasan. Ya. Maksudnya terkadang lebih, terkadang kurang. Maknanya annahu yakhtim Quran fi kulli usbu' marrah. Maksudnya beliau ini dalam satu pekan sekali khatam Al-Quran. Ya, wa khatam Al-Quran fi kulli usbu' marrah huwa da'bu 'ammatis salaf. Kata beliau, mengkhatamkan dalam sepekan sekali itu adalah di antara kebiasaannya para salaf dahulu. Ya, di sini kita waqfah sebentar, berhenti sebentar memahami wasiatnya beliau. Ya, Abu Amr atau Amr As-Sabi'i, Al-Imam Abu Ishaq ini adalah seorang ulama salaf. Beliau memberikan wasiat kepada kita semuanya, syabab, yaitu para pemuda. Para pemuda itu yang dia umumnya berusia rentang 30-40. Itu adalah para pemuda. Manfaatkan waktu kalian. Masa muda kalian itu sangat-sangat berharga. Tidak lama masa muda kalian itu, karena akan berpindah ke masa menuju masa tua. Ketika kalian masih masa muda, kuat, masih memiliki kecerdasan, masih memiliki gesit, ya, bisa gerak cepat, mampu untuk berpikir lebih, mampu untuk melakukan banyak amalan, maka jangan sampai kalian sia-siakan. Aku, kata beliau, aku tidak pernah melewati sebuah malam melainkan aku itu membaca Al-Quran 1000 ayat. Ya, tidak pernah melewati sebuah malam melainkan aku membaca surah Al-Baqarah dalam satu rakaat saja. Ya, artinya apa? Bukan sekedar sholat. Ya, masa muda itu, masa syabab itu bukan sekedar ibadah. Pahami ini. Ada orang ibadah, tetapi ada orang yang dia itu memaksimalkan ibadah, bukan hanya sekedar ibadah. Baca satu rakaat, satu ruku', ya, satu rakaat itu membaca Al-Baqarah. Ya. Siapa yang mampu hari ini membaca seperti itu? Artinya ketika kita usia tua, sudah pasti kita itu tidak mampu banyak ibadah. Sudah pasti itu. Ya, paling bisanya istighfar, zikir. Adapun ibadah, menuntut ilmu lama sampai begadang, kemudian membaca Al-Quran sampai berjus-jus, kemudian qiyamul lail, bangun malam sampai berjam-jam, berpuasa, ya, berbulan-bulan, itu tidak akan mampu kecuali anak-anak muda, usia-usia muda. Oleh karenanya kata beliau, maksimalkan, karena akan ada masa kita tidak mampu lagi, ya, tidak mampu melakukan itu semuanya. Ada masa kita tidak mampu banyak beramal, ya. Ada masa kita diberikan Allah batas usia, batas kesehatan, batas kekuatan, ya, tidak mampu. Maka maksimalkan ketika kita masih masa muda, ya. Aku puasa, aku membaca Al-Quran, aku qiyamul lail, semuanya aku maksimalkan. Artinya beliau sangat ingin menjelaskan kepada kita, jangan disia-siakan. Semua orang yang dia itu sudah berusia sepuh akan menyesali ini semuanya. Dia soleh di akhir hayatnya, dia akan menyesali ketika masa mudanya, ya, karena dia tidak maksimal. Oleh karena disebutkan apabila penduduk surga dan neraka sudah memasuki tempatnya, penduduk neraka ke tempatnya, penduduk surga ke tempatnya, semua mereka akan menyesal selama kehidupan di dunia. Kalau ahli neraka menyesal karena tidak bisa masuk surga, tetapi ahli jannah, penduduk surga itu kok bisa menyesal? Karena mereka tidak maksimal. Karena ternyata surga itu ada 100 tingkatan, ya, 100 tingkatan. Ketika kita mendapatkan tingkatan pertama, ya, tingkatan terakhir, kita lihat di atasnya, ya Allah, ternyata nikmatnya diperlihatkan itu kita. Bagaimana kenikmatan orang-orang yang di atasnya, orang yang mendapatkan kenikmatan bersama para nabi, para syuhada, para anbiya, para sahabat, dilihatkan agar penduduk surga yang dia berleha-leha, bersantai-santai di dalam di kehidupan dunia, dia menyesal, ya, menyesal dia. Akhirnya mereka mengatakan, kenapa kami ketika di dunia tidak maksimal? Dan
bicara masalah perkara seperti ini, betul-betul iman mainnya, bukan akal, bukan perasaan, betul-betul takwa, iman. Ketika orang tidak memiliki di dalam hatinya itu himmah, keinginan kuat, dia akan tidak mampu mengikuti jalannya para ulama salaf. Apalagi di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang ini kan luar biasa nih. Betul-betul dunia dibuka. Ya, siapapun bisa menghasilkan uang. Mudah. Dengan adanya internet sekarang, ya bisa menghasilkan. Maksiat apalagi? Di dunia ini, kata para masyayikh kita, guru-guru kita, itu yang paling mudah didapatkan dua, yang paling sulit pun dua. Yang paling mudah didapatkan apa? Yang pertama dosa, paling mudah. Ya. Dosa itu tidak perlu uang, ya, tidak perlu keluar rumah, di dalam rumah sudah dapat dosa. Yang kedua paling mudah didapatkan adalah dunia. Ya, sekarang ini dunia paling mudah didapatkan. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum, aku paling khawatir terhadap kalian wahai para sahabatku, an yuftaha alaikumud dunya, dibukakan kepada kalian itu dunia. Kenapa? Karena dia sangat-sangat berbahaya, seperti sebuah pedang yang bermata dua, yang bisa membunuh musuh atau bisa membunuhmu. Ya, karena apa? Karena tidak mudah istiqomah di zaman sekarang dengan adanya lemahnya iman, ya, kuatnya syahwat dan seterusnya. Dan dua, kata guru-guru kita ini, yang paling sulit didapatkan sekarang. Yang pertama apa? Al-ikhlas. Ikhlas sulit. Ya, karena orang mau dipuji, mau dibilang dan seterusnya. Yang kedua, yang sulit apa? Istiqomah. Ya, istiqomah itu mahal sekali. Istiqomah orang bisa hari ini ibadahnya 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat, baca Al-Quran 1 juz, bisa dia. Tetapi besoknya bisa, besoknya lagi, ya, 2 tahun kemudian dan seterusnya. Dan ini istiqomah ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, a'zamul karamah, yaitu karamah yang paling mulia, yang paling berat, yang paling hebat, yang paling dahsyat itu adalah luzumul istiqamah. Orang yang dia itu melazimi, terus menerus berada di jalan istiqamah, jalan kebaikan. Tidak mudah. Ya, makanya ada yang dia itu memiliki semangat di awal, kemudian terjadi intikasat. Apa intikas? Dia berpaling, balik setir, banting setir, ya, banting setir. Yang pernah ana ceritakan ke antum, ana masuk pesantren pertama kali itu, santri masih kecil, dia usia mungkin 10-13 tahun, sekitar sampai itu, antara 10 sampai 15 tahun usianya. Takjub ana melihat anak ini, karena masih muda. Orang-orang ya biasalah main, jalan-jalan, dia enggak, dia Al-Quran, di masjidnya Al-Quran. Takjub ana lihat, ya, anaknya hudu, tenang. Kemudian dia kalau sholat di sop pertama, kemudian dia tidak banyak bicara, ya, kemudian dia sering interaksi dan Al-Quran, hafalannya banyak. Anak datang, dia anak tanya, Dek, berapa hafalanmu? Hafalannya antum itu berapa? Dia bilang, lupa waktu itu, sekitar 7 juz atau sekitarnya. Ya, insya Allah anak waktu itu baru 1 juz. Insya Allah kita balapan ini, akan anak kejar antum, hafalannya antum itu. Ayo kita balapan, bilangnya. Anak senang bilangnya, ada teman, ya, motivasi dia. Jadi setiap sholat itu anak dekatin dia terus, hafalan gitu kan. Ternyata ketika libur, ya, libur ini sekitar sebulan lebih, setelahnya masuk, dia ndak ada lagi, sudah anak lihat, ndak ada. Anak tanya, cari tahu kemana si fulan, ya, anak kecil yang kemarin itu, si A. Oh, dia ndak lanjut mondok, Ustaz. Kenapa? Dia milih sekolah umum. Ya. Kenapa sekolah umum? Kemarin liburan dia salah teman. Ya, salah teman, dia akhirnya merasa jenuh mungkin di pesantren atau di doktrin teman-temannya, akhirnya dia daftar sekolah musik dan dia pindah haluan.
Ya, sekarang wallah alam bagaimana. Artinya apa? Zaman sekarang ini banyak sekali orang yang dia semangat di awal intikas, berbalik, ya, tidak bisa istiqomah. Ya, tidak bisa istiqomah. Memang sekarang ini memang sangat-sangat terbuka seperti itu. Ya, teman yang soleh sudah jarang, ya. Kan kita ini kan soleh suasana, ya, soleh suasana. Maksudnya suasana kita seperti ini soleh. Ketika keluar, ya, kadang ya, mulakbat kita ini, ya, kesana kemari, ya, tidak punya pendirian, tidak punya prinsip. Dan itu mengapa para salaf dahulu jauh dengan kita, ya, karena mereka itu melazimi yang namanya ketaatan, ya, majelis-majelis zikir kebaikan, majelis ilmu. Tidak seperti kita yang kita terkadang semangat, terkadang tidak, dan itu bahaya. Intikasat ini, kata Syekh Bakar Abu Zaid, beliau sampai membuat buku tentang masalah ini. Semangatnya para pemuda ini di awal semangat, tapi setelah itu mundur teratur, setelah itu hilang tanpa jejak, ya. Dan akhirnya apa? Ada yang dia sudah sibuk dengan urusan duniawi saja, ada yang dia dengan maksiat, ada yang dia dengan perkara-perkara haram lainnya. Waliyadzubillah. Oleh karenanya beliau mengatakan manfaatkan selagi kita masih muda. Dan yang paling membantu kita untuk bisa istiqamah itu apa? Amalan hati, ya. Tidak ada yang lain. Amalan hati yang paling banyak membantu itu wasilah yang paling kuat yang dilakukan para salaf dahulu. Ya, kita sekedar, ya, misalkan belajarlah, kita belajar bahasa Arab, ya, belajar fikih atau belajar ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat, itu semua manfaat dia, tetapi itu zahirnya. Ketika dia tidak masuk ke hati, tidak kita perbaiki hati ini, kita tidak berikan nutrisi untuk hati, tidak bisa istiqomah dia, ya. Oleh karenanya para salaf, para ulama sahabat itu dia bertanya, kenapa Abu Bakar itu dia mampu melakukan ibadah sampai seperti itu? Abu Bakar itu dia ibadahnya seperti yang lain, puasa, sholat, infak di jalan Allah, jihad, tetapi dia tidak ada namanya ragu-ragu, ya. Ada kebaikan, ada namanya di situ, ada kebaikan terdepan dia, tidak ada ragu-ragu, tidak ada nunggu perintah dulu atau nunggu pujian dulu, enggak. Ternyata ketika ditanya, karena ada sesuatu di hatinya yang tidak ada di kalian. Di hatinya ini ada sesuatu yang tidak ada pada kalian, yaitu keyakinan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat penuh. Ya, sampai suatu ketika disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, ini Abu Bakar dan Umar berselisih dia. Ya, berselisih. Ketika berselisih, Abu Bakar ini orangnya dia salah atau benar, dia duluan minta maaf, karena ada riwayat, ya, apabila dua saudara muslim berselisih, maka yang paling beruntung adalah yang pertama kali minta maaf. Mau dia benar salah, pokoknya dia minta maaf pertama kali, itu yang akan paling beruntung, kata Rasulullah. Maka dia datang ke Umar, minta maaf dia ketok-ketok minta maaf, tidak dimaafkan Umar, ya. Umar ini, ya, pokoknya begitulah, tegas dia, ya. Dia punya prinsip, ya. Tapi di riwayat tidak disebutkan masalahnya apa. Ternyata Abu Bakar ini merasa berat ini, tidak dimaafkan seorang sahabat yang paling dia cintai juga, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian dia datang, dia singkap kainnya, datang bergegas ke Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguhnya sahabat kalian lagi gundah gulana, ya, lagi galau. Datang Abu Bakar, dia katakan, ya Rasulullah, ikhtalaftu ma'a Ibnul Khattab, aku berselisih dengan Umar bin Khattab, ya. Kemudian aku datang ke rumahnya, aku minta maaf kepadanya, dan dia tidak memaafkanku, sehingga aku datang kepadamu agar engkau melakukan tindakan, ya, agar engkau memberikan keputusan di antara kami berdua. Ketika itu Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar. Apa katanya? Innallaha yaghfiruk, innallaha yaghfiruk, innallaha yaghfiruk. Allah sudah mengampunimu, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu 3 kali. Setelah kejadian itu berapa lama, Umar bin Khattab ini menyesal karena dia
melakukan kesalahan, tidak mau memaafkan saudaranya yang meminta maaf. Setiap muslim yang dia zalim, sezalim apapun, kalau dia datang minta maaf, wajib kita maafkan. Ya, wajib kita maafkan. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala latif, Allah lembut, Allah Maha memaafkan. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan Abu Bakar di ayat fa'fu wasfahu. Ya, maafkan, wasfahu, dan udah lupakan, wasfahu. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian itu suka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Ya, mengampuni kalian. Maka Abu Bakar itu sangat paham dengan ayat itu, dengan syariat yang Allah ridhoi. Maka Rasulullah SAW ketika datang Umar bin Khattab, dia menyesal. Abu Bakar ini tahu wajah Rasulullah sedang marah, ya, dan dia akhirnya berlutut. Sampai berlutut Abu Bakar ini, ya Rasulullah, sungguhnya aku yang salah. Ya, jangan marahi Umar, aku yang salah ya Rasulullah. Datang Umar, langsung Rasulullah SAW nasihati. Umar ini dinasihati. Nasihat Rasulullah SAW sangat membekas ketika itu. Dia katakan, jitu ilaikum. Ini Umar dengar ini, karena dia memang yang sedang dijadikan khitab, yang dinasihati sekarang dia ini. Jitu ilaikum, aku datang kepada kalian, ya, membawa risalah Allah. Wa kadzabtum, dan kalian mendustakan apa yang aku bawa. Wa saddaqani Abu Bakrin, dan Abu Bakar satu-satunya yang dia itu membenarkanku. Wajahada wa wasani, dan beliau itu menolongku, membantuku, menenangkanku bi anfusihi wa bi malihi wa bi anwalihi, dengan dirinya dan dengan hartanya. Seluruh jiwa dan raganya, seluruh hartanya dia gunakan untuk menenangkanku, ya. Dia satu-satunya yang beriman ketika kalian sudah menolak semuanya. Kata Rasulullah SAW ketika itu, kenapa kalian itu menyakiti sahabatku? Ya. Jadi apa? Jadi jangan pernah kalian menyakiti sahabatku. Dia ini orang yang paling berjasa ini. Ya, maka ketika itu Umar bin Khattab sangat-sangat merasa menyesal sekali menyakiti sahabat yang paling disayangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu tidak ada lagi yang pernah menyakiti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Artinya apa? Artinya seorang sahabat Abu Bakar itu yang paling paham terhadap istiqamah itu. Ya, istiqamah itu tidak bisa didapatkan hanya dengan sekedar infak, hanya dengan sekedar salat, hanya dengan sekedar jihad, hanya dengan sekedar tidak. Ya, tetapi apa yang ada di dalam hatinya, yang ada pada dirinya, keimanannya, itu yang paling bermanfaat. Oleh karenanya kita hati-hati. Itu Syekh Bakar Abu Zaid, ya, menyebutkan tentang masalah sahwa Islamiyah, tentang semangatnya Islam di hari-hari ini. Kan semangat sekali nih. Indonesia saja disebutkan itu penghasil Al-Qur'annya setiap tahunnya ada puluhan ribu setiap tahun. Puluhan ribu itu bukan jumlah sedikit. Dulu ndak ada itu. Ndak ada yang hafal Al-Baqarah saja, tidak ada. Ya, jarang sekali, apalagi Al-Quran. Kalau sekarang bukan lagi ini Al-Baqarah, puluhan ribu hafid Al-Quran setiap tahunnya. Tetapi mana asarnya itu, pengaruh Al-Quran itu pada negeri kita? Kurang terlihat karena itu tadi, ilmu yang kita miliki belum masuk ke hati. Ya. Apalagi kalau kita ada panggilan jihad, ya, panggilan jihad, nyawa ini taruhannya. Jadi kita perlu melatih diri kita. Ad Amr ibn Maimun, dari Amr bin Maimun, annahu kana yalqar rajula min ikhwanihi. Dia ketemu salah satu dari saudaranya muslim. Fayaqul, dia mengatakan, laqad razaqani Allahul barihah minas shalah kadza. Aku sudah diberikan Allah rezeki, diberikan Allah kelebihan berupa salat. Semalam aku dimudahkan untuk melakukan salat sekian dan sekian rakaat. Wa razaqa minal khair kadza, dan Allah memberikan aku kebaikan demikian dan demikian, sekian dan sekian. Jadi ketika itu dia datang kepada sahabatnya untuk menjelaskan bahwasanya
ada rezeki yang jauh lebih mahal dibandingkan dunia, yaitu rezeki kita diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah, ya. Dan di sini kita pahami bahwasanya ikhlas itu bukan kita tidak ketahuan melakukan ibadah, ya. Ikhlas itu tidak selamanya bermakna kita tidak ketahuan melakukan ibadah, ya. Sahabat salaf ini menjelaskan kepada saudaranya, aku semalam melakukan sholat sekian rakaat, aku semalam membaca 1000 ayat, aku semalam menghatamkan Al-Baqarah. Itu dia menampakkan amalannya, bukan berarti tidak ikhlas, ya. Ikhlas itu di hati, tidak ada kaitannya dengan perkara yang lain, ya. Kaitannya di hati. Selagi dia ikhlas dengan hatinya, dia ungkapkan untuk memotivasi orang lain, maka justru itu berbuah ibadah yang kedua, ya. Karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang sudah memberi makan anak yatim? Angkat tangan Abu Bakar. Saya Rasulullah. Ini subuh ini baru selesai, dia langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tanya, yang memberi makan anak yatim? Saya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Saya Rasulullah. Abu Bakar ngangkat tangan lagi. Sahabat yang lain enggak. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah? Saya Rasulullah. 3 amalan padahal baru waktu subuh. Kata Rasulullah SAW, majtama'a hadhil a'mal, tidak berkumpul amalan-amalan ini di diri seseorang illa wajabat alaihil jannah, melainkan wajib dia mendapatkan surga. Ya Allah, surga Allah wajib, ya, bukan hanya sekedar dijanjikan, ya, tapi wajib dia mendapatkan surga, ya. Para ulama menjelaskan Abu Bakar ini sampai Umar ibn Khattab itu tercengang dia, bagaimana Abu Bakar ini mengamalkan dalam waktu sangat singkat amalan yang banyak, ya. Kalau sholat kami mampu semuanya sholat, istighfar kami lakukan di rumah, ya, dan seterusnya. Tapi dia datang dengan amalan memberi makan anak yatim, ngantar jenazah, jenguk orang sakit di waktu sebelum subuh, ya, luar biasa. Karena itu tadi ini, ya. Jadi tidak ada kaitannya ikhlas dengan kita ketahuan melakukan amalan, ya. Meskipun para ulama salaf itu sangat semangat untuk menyembunyikan amal, itu yang afdol. Tetapi dalam beberapa kondisi kita dibutuhkan untuk memotivasi orang lain dengan cara apa? Dengan cara menampakkan nikmat Allah, bukan menampakkan bangga-banggaan amalan kita, tetapi nikmat Allah kepada kita tularkan kepada saudara kita, ya. Makanya ini seorang datang, dia bertemu dengan saudaranya, dia katakan, semalam aku diberikan rizki Allah, yaitu berupa kemudahan untuk sholat sekian dan sekian rakaat. Qala Abu Abdillah Al-Hakim fil Mustadrak, Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, kitab hadis itu, ba'da ikhrajihi lil atharain sabiqain, setelah menjelaskan, setelah mengeluarkan 2 athar riwayat yang di atas, farahimallahu Amr ibn Ubaidillah As-Sabi'i, semoga Allah merahmati Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i wa Amr ibn Maimun Al-Audi dan Amr bin Maimun, falaqad nabbaha lima yuraghibu syabab fil ibadah. Keduanya sudah memberikan peringatan, ya, kepada para pemuda agar bersemangat melakukan ibadah. Dan, ya, ini diantara yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, diantara bahayanya semangat di awal, ya, semangat di awal, ya, kalau kita bilang semangat tai ayam itu, ya, semangatnya aja, ayo kita ini, ya. Nah, habis itu hilang, bubar satu persatu. Nah, diantara dawa, obat yang mengobati ini bahayanya futur atau kehilangan arah, yaitu adalah majelis ilmu. Majelis ilmu, antum kalau cari dimanapun dan dapat, ya. Antum ingat, ikut aja majelis ilmu online saja jauh, apalagi
tidak ikut majelis ilmu. Belajar ini tapi online dia. Ya, itu aja jauh dibandingkan tidak belajar, ya. Sedangkan belajar, orang yang belajar saja dia belum tentu bisa istiqamah. Kita belajar loh, belum tentu bisa istiqamah. Karena ketika keluar kita dengan dunia kita, ya, kita dicas lagi, diingatkan lagi dengan majelis-majelis ilmu. Coba kita perhatikan, kita renungkan sedikit. Kenapa sholat 5 waktu ini dia jaraknya terasanya tidak jauh? Coba antum perhatikan, habis subuh kita aktivitas zuhur, istirahat sebentar, makan, sudah asar, ya. Asar kita aktivitas lagi, sudah maghrib, aktivitas sebentar, isya sudah, cepatnya isya, ya. Habis itu kita istirahat dan keluarga di rumah, subuh lagi. Ya, kenapa ada 5 waktu berkesinambungan seperti ini? Itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita, ya. Kita waktu zuhur sibuk dengan dunia kita, diingatkan subuh sibuk dengan kerjaan kita, aktivitas pagi jam 8 sampai jam 10, jam 11, jam 12, diingatkan salat zuhur. Ingat bahwasanya kehidupanmu berapa jam itu semuanya tidak manfaat kalau tidak dijadikan bekal untuk akhirat. Ingat salat zuhur. Ketika salat zuhur kita tidur, ya, ada salat asar lagi. Ingat bahwasanya tidak Allah jadikan dunia ini tempat istirahat. Ya, bukan dunia jadi tempat istirahat. Ya, jadi apa? Tempat bekal, salat lagi. Agar kita ingat waktu asar aktivitas, salat maghrib lagi, agar Allah mengingatkan kepada kita. Allah itu paling tidak mau hamba itu dia lalai lepas dari jalan Allah. Kita keluar dari jalan Allah. Allah diingatkan kita. Nah, sudah diingatkan seperti itu, didatangkan para orang-orang soleh, orang-orang baik mengingatkan, majelis-majelis yang baik mengingatkan, tidak dia ingat juga, tidak juga dia sadar, tetap saja pokoknya ngikuti hawa nafsu, pokoknya hawa nafsu, tidak ada urusan. Maka orang seperti ini hati-hati, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yubaddil qauman ghaira qaumin, ya. Allah akan mengganti suatu kaum yang lebih baik, yang bukan dari kalangan kalian, ya. Ketika kita dilihat tidak layak, diganti Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan kita yang butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wa fil atharain aidan, Syekh menyebutkan dalam 2 athar di atas ada at-tarbiyah bil qudwah. Tarbiyah dengan qudwah. Qudwah ini, ya ikhwan, setiap kita jadi qudwah. Setiap kita jadi qudwah. Antum qudwah kepada anak istri antum, dengan teman antum yang di tempat pekerjaan, dengan tetangganya antum, setiap kita jadi qudwah. Jangan hanya mengatakan ustaz saja yang jadi qudwah. Enggak, semua kita jadi qudwah ini. Ya, dan semua kita berusaha untuk memberikan asar jejak terbaik selama kita di dunia. Karena ketika kita meninggal, jejak-jejak kebaikan itu akan disebut, akan dijadikan motivasi untuk orang lain. Nggak usah jauh-jauh lah. Bupati kita, Pak Muharram, luar biasa. Disebutkan kebaikannya. Dia punya kesalahan, tetapi dilupakan orang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga namanya. Dengan berkat kebaikan-kebaikan ini dihapuskan itu kesalahan-kesalahan, dilupakan dari ingatan kita. Ya, kita mengingat-ingat apa? Kayaknya tidak ada sudah. Ya, karena apa? Allah yang jadikan hati manusia itu menerima seorang hamba soleh. Ya, disebutkan kebaikannya sampai yang tidak kita tahu jadi tahu. Ya, yang tidak kita tahu jadi tahu. Beliau itu pas Ramadan khatam berapa kali? Tidak tahu kita, jadi tahu. Ya, subhanallah. Ya, itu diantara apa? Asar kebaikan ketika kita menjadi qudwah. Ya. Suatu ketika Imam Ahmad itu pergi ke salah satu negeri, lupa negerinya mana, ya di daerah mana, ya Kufah atau semisalnya. Beliau itu masuk masjid karena tidak dikenal, karena bukan daerahnya beliau. Karena Imam Ahmad ini mengembara keliling dunia 2 kali. Tawafa Ahmadud dunya marratain. Imam Ahmad itu tawaf keliling dunia 2 kali. Li jam'il musnad, untuk mengumpulkan musnad Imam Ahmad. Ya, bukan sekedar cari duren, bukan. Ya, dia keliling cari hadis untuk mengumpulkan musnad Imam Ahmad. Dan tahukah kita, musnad Imam Ahmad sekarang adalah kitab hadis terbesar, terlengkap di dunia, nomor 1 kitabnya. Ya, Allahu Akbar.
karena usahanya beliau. Ya, berapa pahalanya itu? Ya Allah, pahalanya itu berapa juta, berapa triliun pahalanya yang dia dapatkan nanti. Tinggi derajatnya, ya. Imam Ahmad itu masuk ke sebuah masjid, diusir dia karena tidak dikenal, ya, diusir. Kemudian akhirnya pindah, dia cari satu masjid, diusir. Akhirnya dia singgah, dilihatnya ada seorang pemanggang roti. Ya, roti itu kan di adon-adon baru dipanggang dia, ya, pengadon roti. Pengadon roti ini diperhatikannya aja, dia selalu berzikir, ya, istighfar, berzikir, pokoknya amalannya itu, ya. Sehingga dilihatnya, Masya Allah, datang dia, wahai fulan, ya, aku melihatmu sepanjang engkau mengadon roti, melakukan aktivitas, engkau istighfar, berzikir kepada Allah. Apa yang Rabbmu balas? Pasti ada sesuatu yang Allah berikan untukmu dengan amalan seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada amalan seorang hamba yang dia jaga, itu tidak mungkin tidak dibalas. Di dunia pasti dibalas, ya. Berupa kesehatan, dijaga anak istrinya, dijaga keturunannya, dijaga matanya dari yang haram, dijaga langkahnya, pasti ada, ya. Karena apa? Karena sebuah riwayat itu menyebutkan barang siapa itu yang dia menjaga yang wajib, kemudian dia menjaga yang sunnah-sunnah, maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Allah yang akan menjadi penglihatannya, maksudnya menjaga penglihatannya dari yang haram. Allah yang akan menjadi langkahnya, dijaga dari langkah yang haram. Tangannya, lisannya, telinganya, ya, itu sama amalan-amalan yang kita jaga dari amalan-amalan sunnah itu akan Allah balas di dunia, apalagi di akhirat. Maka dia mengatakan, wahai fulan, karena dia tidak kenal ini Imam Ahmad ini, dia tidak tahu, karena Imam Ahmad dari Mekah, dia tidak tahu. Wahai fulan, dari mana engkau tahu saya melakukan amalan-amalan begini? Saya perhatikan engkau dari kejauhan. Dia katakan, adapun pertanyaanmu, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua hajatku, katanya. Dari amalan ini Allah kabulkan semua hajat-hajatku. Ya, antum punya hajat, istighfar aja, istighfar, pokoknya perbanyak aja istighfar. Nabi SAW beristighfar sehari semalam itu 100 kali. Di riwayat yang lain 70 kali. Itu istighfar saja, ya. Antum yakin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat. Ketika itu dia katakan, kecuali satu, ada doa-doa aku, hajatku belum dikabulkan, satu ini. Apa itu? Sungguhnya aku dari dulu berdoa minta diketemukan dengan imam ahli hadisnya Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Abdullah, katanya. Imam Abu Abdullah, Imam Ahmad bin Hanbal. Bilangnya belum kesampaian, belum dikabulkan Allah. Bilang Imam Ahmad tersenyum, Masya Allah, katanya. Mungkin gara-gara ini aku diusir dari masjid, katanya. Sampai diarahkan ke kamu ini, katanya. Ya, Imam Ahmad katakan, sayalah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Ya, Masya Allah. Ketemu dia dengan seorang ulama yang dia inginkan dari dulu. Artinya apa? Artinya amalan itu bukan hanya sekedar yang di lisan, bukan hanya sekedar yang zahir, yang nampak, tetapi ini, ya. Ini yang membuat kita istiqamah. Nah, dan ini penting sekali kita menjaga keistiqomahan itu dengan menjaga hati kita. Kemudian kita perbanyak hadir di majelis-majelis kebaikan. Karena berapa sih waktunya kita kajian itu? Paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam. Kemudian kita untuk melihat internet, melihat WhatsApp 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam kita ada waktu. Ustaz, anak ada waktu, anak sibuk. Karena apa? Karena tadi, karena kita itu, dunia kita sudah latah kita dengan dunia ini. Kita terlalu apa? Terlalu keseringan lupakan akhirat. Keseringan kita itu lupa dengan Allah, lupa dengan syariatnya. Karena kita seperti itu, jadinya kita dihukum Allah tidak ada waktu untuk kebaikan, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk dakwah. Itu hukuman. Dan kata para ulama, hukuman orang soleh itu apa? Bukan dia dijadikan miskin, bukan. Orang soleh itu dihukum dengan hilangnya nikmat ibadah. Dihilangkan nikmat ibadah. Ketika kita dihilangkan sudah nikmat ibadah, nikmat membaca Al-Quran, nikmat bermajelis ilmu, itulah hukuman yang paling berat bagi orang soleh itu. Ya. Kalau kita
kita bisa hadir majelis ilmu tapi hilang nikmatnya. Ya, hilang nikmatnya, hilang ruhnya sudah. Ya, hanya sekedar sampaikan teori, kemudian teori itu hilang ditelan masa, ditelan waktu. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada asarnya. Lihat saja sekarang penghafal Al-Quran yang jumlahnya ribuan itu, mana mereka? Mana manfaatnya ke umat itu mana? Ya, nah, karena apa? Karena tidak mendapatkan keberkahan. Oleh karenanya dahulu ustadz kami itu ada Ustadz Ahmad Sabik, beliau diantara yang luar biasa, yang salah satu ustadz pertama yang mempengaruhi kehidupan kami. Beliau itu setiap ngajar menyelipkan masalah hati, ya, karena pentingnya masalah hati ini. Ya, beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya yang terpenting ya ikhwan, ya, bukan kalian hanya sekedar banyak teori, banyak hafalan, banyak hadis, banyak ilmu, tetapi keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu yang paling mahal zaman sekarang. Ketika seseorang diberikan 1-2 hadis, 1-2 ilmu, meskipun sedikit tetapi berkah, maka itu jauh lebih bermanfaat bagi agama ini dibandingkan banyak teori yang dia tidak berkah. Makanya sekarang itu kenapa banyak orang yang dia dengan semakin bertambah ilmunya semakin sangar dia, semakin bengis, rahmahnya hilang. Pokoknya kaum muslimin dihabisi, apalagi yang dia berselisih dengannya itu karena buah dicabutnya berkah dari dirinya. Kemarin baru lama waktu kami di Yaman itu kan Darul Hadis Dammaj, antum tahu Darul Hadis Dammaj yang ada di Sa'dah itu kan dikuasai Syiah, dikuasai setelah perang 2 kali perang besar, akhirnya direbut. Akhirnya ahlu sunnah yang ada di sana dipindah ke ibu kota. Di ibu kota ternyata mereka kalah strategi siasah, berpencar kemana-mana, ya, hancur. Maksudnya hancur itu markas tidak ada, tempat yang kedua tidak jadi, kemudian mereka saling bertengkar di sesama mereka. Tengkar itu sudahlah kalah, bahasa ini sudah kalah, sudah kurang, tengkar lagi. Ya, kami datang ini bawa bantuan sekian ratus juta dari Indonesia, diinterogasi dari mana hartanya ini, dari mana, dan seterusnya. Mau tidak mau kami harus bersiasah, ya, kami dari ini sosial ini dan seterusnya, tidak menyebutkan identitas sebenarnya, ya. Maksudnya sudah kalian genting seperti itu, masih kalian itu bersikeras dengan prinsip kalian yang kaku seperti itu, ya. Akhirnya mereka minta doakan ke masyayikh yang ada di Saudi, di antaranya Syekh Shalih Fauzan. Apa jawaban Syekh Shalih Fauzan? Mengirimkan sebuah surat risal tertulis, tidak terjadi ini semua melainkan karena sebab tangan kalian dan ulah kalian, ya. Diingatkan seperti itu, karena tangan kalian dan ulah kalian. Artinya apa? Artinya ketika kalian itu dengan gaya beragama kalian, Allah cabut keberkahan sehingga ditimpakan musibah, ya, ya. Jangan hanya sekedar banyak-banyakan teori, karena itu semua tidak bermanfaat kalau tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan kita istiqomah sampai akhir hayat. Banyak-banyak berdoa, Allahumma hdini kalau sendiri, Allahumma hdini, ya Allah berikan aku hidayah, lima khtulifa fihi, terhadap perkara yang diperselisihkan, lima khtulifa fihi minal haq biidnik, ya, dari perkara-perkara yang diperselisihkan dari perkara kebenaran dengan izinmu, innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim, sungguhnya hanya engkau yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, ya. Doa ini yang kata guru kami ketika belajar, guru akidah beliau, jangan pernah tinggalkan doa ini, dia katakan, karena banyaknya perselisihan di zaman sekarang, ya. Luar biasa, ini doa ini luar biasa, pengaruhnya luar biasa sekali ketika kita doa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan kita kalau kita doa terus minta hidayah, ya. Tidak mungkin, mustahil itu, kecuali kita ada sesuatu di hati kita yang merusak, menggagalkan doa tersebut. Semoga bermanfaat. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita rezeki bisa istiqomah sampai akhir hayat, dan kita terus bisa melazimi istiqomah tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala putuskan perkara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.